Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kucing Sofi. Kali ini kita akan membahas 7 kesalahan dalam memelihara kucing. Awal memelihara kucing seringkali menjadi salah satu teman terbaik manusia. Terkadang mereka juga menjadi sumber hiburan dikala kita suntuk dan stres. Tetapi di luar itu, kucing seringkali memberikan tantangan tertentu bagi pemiliknya, seperti saya. Pada awalnya saya hanya memelihara 1 ekor kucing saja, yaitu kucing kampung laki-laki berwarna hitam putih yang saya adopsi atau rescue pada saat terlantar di pinggir jalanan. Kucing pertama saya sangat jarang membuat ulah. Waktu memelihara kucing pertama saya ini tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Hanya satu masalah saja, yaitu kerontokan pada bulunya. Bulu kucing akhirnya banyak bertebaran di mana-mana. Di sofa, di lantai, di pakaian, bahkan hampir semua tempat di rumah dihiasi oleh bulu kucing. Yang membuat saya kesal adalah bulu-bulu itu pasti menempel pada pakaian. Makanya ketika saya mau keluar rumah terasa risih dan terkadang kurang percaya diri dengan adanya bulu-bulu kucing. Kucing pertama saya semakin besar dan semakin aktif. Tenaganya semakin kuat. Masalah baru pun muncul. Kucing pertama saya jadi sering kabur dari rumah. Dan saya beserta keluarga pasti langsung mengejarnya. Karena kami yakin kalau dia keluar atau kabur pasti tidak akan kembali lagi. Kucing pertama saya ini adalah kucing yang paling disayangi oleh keluarga. Dia sangat dekat dengan anak saya. Setiap kali dia kabur, anak saya langsung menangis. Dan hal ini membuat saya sekeluarga tertekan dan stres. Karena kucing ini sering keluar, sering kabur ke rumah, maka kami sekeluarga memutuskan untuk memelihara kucing kedua berjenis kelamin perempuan agar kucing pertama kami betah di rumah. Kucing kedua kita juga diambil dan diadopsi dari jalanan. Pada saat memelihara kucing kedua ini, benar-benar memberikan tantangan dan masalah baru. Dia sering buang air besar sembarangan, tidak pada tempat yang kami sediakan. Kemungkinan hal itu memang sudah menjadi kebiasaannya di jalanan sebelum kita adopsi. Selain itu, kami sempat kebingungan melihat tekstur kotorannya yang selalu cenderung cair seperti diare. Kami sekeluarga berusaha menemukan penyebab masalahnya. Beberapa kali kami mengganti makanannya untuk menemukan apa makanan yang cocok supaya tidak cair lagi kotorannya. Namun tidak terjadi perubahan yang signifikan. Karena tidak kunjung berubah, akhirnya kami menyerah dan memakluminya. Kucing kedua saya ini bereproduksi dan menghasilkan anak-anak kucing. Pada kelahiran pertama lahir seekor anak kucing. Sementara itu pada kelahiran kedua melahirkan 4 ekor anak kucing. Saya sangat senang dengan anak-anak kucing. Mereka lebih menggemaskan dibandingkan jika sudah menjadi kucing dewasa. Bagi saya, memelihara kucing memberikan beban tertentu dan yang paling berat adalah beban pikiran. Seringkali kita terus-menerus berpikir akan hewan peliharaan kita saat sedang duduk di rumah. Apakah kucing kita baik-baik saja atau tidak? Hingga ketakutan jika mereka kabur dari rumah. Memang benar, memelihara kucing tidak terlalu sulit. Meskipun tidak bisa juga dianggap remeh. Kita bisa merawat kucing dengan baik asalkan mengerti karakter kucing yang kita pelihara. Menurut ahli perilaku kucing, The Cat Whisperer, Michelle Nagelsknecht, sebagaimana diberitakan di kompas.com, mengatakan ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan oleh pemilik kucing saat memelihara kucing.
Kesalahan itu bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan dan perilaku kucing yang kita pelihara, kawan-kawan. Dilansir dari Reader Digest Kanada melalui kompas.com, ada 7 kesalahan dalam memelihara kucing. Apa saja, kawan-kawan? Ayo kita ikuti. Yang pertama, memperlakukan kucing sama seperti anjing. Jangan berharap kucing yang kita pelihara memiliki perilaku yang sama dengan anjing. Hal itu bisa membuat masalah yang ada akan bertambah buruk. Kucing sedikit lebih liar daripada anjing. Mereka belum sepenuhnya dapat dijinakkan. Naluri liar yang ditunjukkan oleh kucing rumahan salah satunya adalah bertengger di tempat yang tinggi, kawan-kawan. Kedua, hanya menyediakan 1 kotak pasir. Kucing ternyata lebih suka buang air kecil dan buang air besar di tempat yang terpisah. Jadi setidaknya setiap kucing yang dipelihara memiliki 2 kotak pasir yang berbeda. Yang ketiga, menempatkan kotak pasir di seluruh ruangan. Kucing adalah hewan teritorial. Mereka tidak mau berbagi kotak pasir dengan temannya. Bahkan kerap kali mereka akan memperebutkan kotak pasir antara kucing yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Yang keempat, memisahkan mangkuk makanannya dengan mangkok air. Kucing secara naluri menghindari air di dekat mangsanya yang sudah mati. Makanya tempat air dan mangkok makanannya harus kita pisahkan ya, kawan-kawan. Yang kelima, membeli kotak pasir tertutup. Berbeda dengan manusia, kucing tidak membutuhkan privasi untuk beraktivitas, termasuk untuk buang air besar. Kucing akan memilih lokasi yang cukup terbuka untuk buang air besar, karena mereka bisa mengawasi sekitarnya sekaligus waspada terhadap pemangsa. Yang keenam, jarang membuang kotoran dari kotak kucing. Salah satu naluri kucing yang paling kuat adalah mengubur kotorannya sendiri. Hal ini efektif untuk menghindari predator yang dapat mengetahui keberadaan si kucing dari aroma kotorannya. Yang ketujuh, gagal menumbuhkan suasana kekeluargaan. Salah satu cara untuk menumbuhkan suasana kekeluargaan antar kucing adalah menyikat kucing dengan sikat yang sama. Nah, begitulah kawan-kawan pengalaman saya dalam memelihara kucing. Makanya seringkali kucing kita ini kabur karena mereka tidak bahagia, karena kita tidak mengetahui karakter aslinya mereka, kawan-kawan. Mereka sama seperti kita. Mereka punya rasa sedih, rasa bahagia. Makanya kita harus sempatkan waktu khusus untuk mereka. Ya mungkin dalam 1 hari ada 1 jam atau beberapa jam atau 1-2 jam untuk bermain dengan mereka, kawan-kawan. Mereka perlu perhatian khusus dari kita. Kalau mereka bahagia, mereka sehat, kita juga sehat. Oke, seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu pertemuan kami di Kucing Sofi. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga channel ini bisa terus berkembang karena dukungan kawan-kawan semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.